Kata-kata Ma Lingling benar. Di ibu kota, ada naga tersembunyi dan harimau berjongkok. Meskipun rumah bibi kedua Ma Lingling kaya, itu hanya bisa dikatakan sebagai pengusaha kaya. Benar-benar tidak ada apa-apa di ibu kota tempat para pejabat berjalan. Tempat. Jack Ma mendengar kata-kata itu, tersenyum, dan juga tahu bahwa apa yang dikatakan Ma Lingling benar. Saat Jack Ma dan Ma Lingling menuju unit Guinima, seseorang berjalan dengan cepat. Ma Lingling melihat orang ini dan segera memanggil, "Sepupu." Orang ini adalah Willy Yi. Jack Ma memiliki kesan yang sangat buruk tentang Willy Yi. Ketika dia melihat kedatangan Willy Yi, dia tidak memiliki ekspresi khusus, dan dia bahkan tidak menyapa. "Lingling, mengapa kamu membawanya?" Willy Yi bertanya kepada Ma Lingling dengan suara dingin, dengan nada tidak ramah terhadap Jack Ma. Ini membuat Ma Lingling sangat tidak nyaman. Bagaimana Jack Ma bisa menjadi penyelamat bibi kedua? Mengapa sepupuku memiliki sikap seperti itu? Sepupu, bibi kedua berkata bahwa dia mengundang kakak Ma untuk mengundangnya makan malam, kata Ma Lingling. Dia juga tahu tentang itu. Willy Yi melirik Ma Lingling dengan aneh. Apa masalahnya? Ma Lingling bertanya-tanya. Melihat sikap sepupunya, Willy Yi diam-diam berkata, sepertinya sepupunya tidak tahu bahwa Jack Ma adalah bisnis sepupunya. Namun, Willy Yi tidak merusak apapun, tetapi memandang Jack Ma dan berkata, Jack Ma, aku memperingatkanmu, jangan melibatkan kami. Sepupu, apa yang kamu bicarakan? Apa yang mengganggu kami? Kakak Ma menyembuhkan penyakit bibi kedua, itu dermawan kami. Mengapa kamu berbicara dengan kakak Ma seperti itu? Ma Lingling sangat tidak nyaman dengan sepupunya, dan segera menegur. Lingling, kamu tidak tahu situasinya. Willy Yi memandang sepupunya, mengatakan sesuatu dengan dingin, lalu mengangkat matanya ke arah Jack Ma dan berkata, jika kamu seorang pria, kamu harus tahu apa yang harus dilakukan. Jack Ma bingung dengan apa yang dikatakan Willy Yi, apa yang tidak melibatkan mereka, apa yang harus dia tahu bagaimana melakukannya. Willy Yi melihat wajah Jack Ma kosong, dan tahu bahwa Jack Ma tidak tahu hubungannya dengan keluarga Ye. Alasan mengapa dia mengatakan kata-kata itu sekarang adalah untuk memperingatkan Jack Ma sebelumnya. Bagaimanapun, dia melihat Jack Ma dengan dalam dan pergi. Melihat sepupunya yang pergi, Ma Lingling berkata dengan marah, mengapa sepupuku begitu nakal? Dia menoleh untuk melihat Jack Ma, dan berkata dengan nada meminta maaf, Kakak Ma, sepupuku baru saja berbicara seperti ini, aku harap kamu tidak keberatan. Jack Ma berkata dengan ringan, tidak apa-apa, aku tidak keberatan. Ma Lingling melihat bahwa Jack Ma berpikiran terbuka dan 100 kali lebih kuat dari sepupunya, yang membuatnya semakin mengagumi Jack Ma. Kakak Ma, ayo naik. Jack Ma mengikuti Ma Lingling ke atas. Pada 603, Ma Lingling membunyikan bel pintu, dan segera, ada langkah kaki tergesa-gesa di dalam. Pintu terbuka, memperlihatkan sosok Guinima. Bibi kedua. Ma Lingling buru-buru memanggil dengan manis. Nona Ma. Jack Ma juga memanggil. Guinima tidak mengatakan sepatah kata pun, matanya menatap Jack Ma, menatap wajah Jack Ma, dan berseru dalam hatinya, itu terlalu mirip. Ini terlalu mirip. Melihat Guinima menatap wajahnya, Jack Ma merasa aneh, menyentuh wajahnya, dan berkata, Nona Ma, apakah ada masalah? Guinima menatap kosong ke wajah Jack Ma, dengan emosi kompleks yang tak terlukiskan di matanya. Ma Lingling melihat bibi kedua menatap kosong ke wajah Jack Ma, dan buru-buru tersenyum dan berkata, Bibi kedua, mengapa kamu begitu menatap kakak Ma? Ini memalukan kakak Ma. Guinima kembali sadar dan buru-buru berkata, maaf, saya tersesat, Dokter Ma, cepat masuk. Guinima tidak terburu-buru untuk memberitahu rahasia, tetapi dengan ramah mengundang Jack Ma ke dalam rumah. Tidak hanya dia sangat bersemangat tentang Jack Ma, tetapi dia juga memandang Jack Ma dengan cinta dan kebaikan, seolah-olah dia sedang melihat anaknya sendiri. Ma Lingling bisa merasakan emosi khusus bibi kedua terhadap Jack Ma, dan dia diam-diam berkata, apa yang terjadi dengan bibi kedua? Dokter Ma, silakan duduk. Guinima berkata dengan antusias kepada Jack Ma. Jack Ma mengangguk dan duduk di sofa. Lingling, kamu pergi dan membuat teh untuk Masenyi, Longjing di sisi kanan lemari.
Keponakan Guini Ma berkata. Oh. Ma Lingling bergegas membuat teh. Guini Ma duduk di sofa lain dan menatap Jack Ma dengan lembut. Jack Ma sedikit malu dengan Guini Ma. Tuan Ma, terima kasih banyak telah menyembuhkan penyakit saya. Kondisi fisik saya saat ini semakin baik. Guini Ma berterima kasih kepada Jack Ma. Jack Ma melambaikan tangannya dan berkata, Nona Ma, saya seorang dokter, inilah yang harus saya lakukan. Guini Ma berkata sambil tersenyum, Masenyi, keterampilan medisnya luar biasa, tetapi dia sangat rendah hati, tidak buruk. Jack Ma berkata dengan rendah hati, Nona Ma, itu hanya trik kecil untuk mengukir serangga, mengapa repot-repot? Hei, kamu bukan tipuan kecil. Bukannya aku belum menyewa dokter terkenal untuk penyakitku. Dokter-dokter terkenal itu tidak bisa berbuat apa-apa tentang penyakitku. Hanya kamu, beri aku akupuntur dan moksibusi, dan tidak apa-apa, Tuhan. Guini Ma berseru. Jack Ma hanya bisa tersenyum menanggapi kekaguman Guini Ma. Omong-omong, Dokter Ma, bolehkah saya mengambil kebebasan untuk bertanya, apakah ada orang lain di keluarga Anda? Guini Ma berkata dengan gerakan di matanya. Mendengar. Ekspresi Jack Ma tampak sedikit aneh ketika dia menanyakan pertanyaan Guini Ma. Terakhir kali, ketika dia merawat Guini Ma di rumah sakit, Guini Ma membuat gerakan aneh, meraih bahunya, berulang kali berkata, terlalu mirip, dan kemudian bertanya di mana dia tinggal. Siapa lagi yang di rumah? Pada saat ini, Guini Ma menanyakan ini lagi, yang membuat Jack Ma merasa sedikit aneh. Ma Lingling membuat teh dan berkata sambil tersenyum, bibi kedua, kapan kamu mengganti hukumu? Guini Ma berkata dengan sedikit malu, Masenyi, aku tidak punya niat lain, tanyakan saja dengan santai. Jack Ma berkata, tidak ada yang tidak bisa saya katakan. Saya seorang yatim piatu, dan seorang lelaki tua membesarkan saya dan mengajari saya keterampilan ini. Anak yatim. Guini Ma bergumam dan melanjutkan, kalau begitu, apakah kamu tahu situasi orang tuamu? Ma Lingling terdiam dan berkata, bibi kedua, apa yang kamu lakukan? Lingling, jangan menyela, pergi ke dapur untuk melihat bagaimana makanan pengasuhnya. Guini Ma memelototi Ma Lingling dan berkata, oh, Ma Lingling tidak punya pilihan selain pergi ke dapur. Setelah Ma Lingling pergi, Guini Ma menatap Jack Ma sambil tersenyum dan berkata, ini privasimu, tidak apa-apa jika kamu tidak mengatakannya. Jack Ma juga sangat aneh, mengapa Guini Ma menanyakan pertanyaan ini pada dirinya sendiri. Namun, dia bisa melihat semangat di mata Guini Ma, dan berkata, aku tahu sedikit. Kalau begitu katakan padaku. Guini Ma berkata dengan tergesa-gesa. Jack Ma berkata, nama ibuku adalah Santi Ma, ayahku. Sebelum Jack Ma selesai berbicara, dia melihat air mata Guini Ma, yang langsung keluar dari matanya. Ini mengejutkan Jack Ma, dia buru-buru berkata, Nona Ma, ada apa denganmu? Guini Ma menangis, dia tiba-tiba meraih tangan Jack Ma, dan berkata dengan suara keras, nak, bocah malang. Aku bibi keduamu. Bibi kedua. Kata-kata Guini Ma menghantam kepala Jack Ma seperti guntur. Dia bilang itu bibinya yang kedua, jadi dia adalah saudara perempuan ibunya. Kamu. Apakah ibuku? Saudara perempuan. Jack Ma menatap Guini Ma dengan heran. Guini Ma menangis dan berkata dengan penuh semangat, nak, aku sepupu ibumu. Meskipun kita bukan saudara perempuan, kita lebih dari saudara perempuan yang sedang jatuh cinta. Kamu harus memanggilku Eri. Tubuh Jack Ma bergetar hebat lagi. Dia tidak pernah membayangkan bahwa wanita Guini Ma di depannya sebenarnya adalah sepupu ibunya. Tanda seru. Dia selalu ingin melihat kerabat ibunya, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa mimpi ini akan menjadi kenyataan pada saat ini. Nak, kamu dan ibumu sangat mirip, terutama matamu. Ketika aku melihatmu untuk pertama kalinya, aku bisa merasakan bahwa kamu memiliki hubungan yang hebat dengan Sanshan. Tapi aku tidak menyangka bahwa kamu adalah anaknya. Guini Ma berkata dengan air mata di matanya, dan memegang tangan Jack Ma dengan erat. Jack Ma terlalu terkejut, wajahnya kosong, dan dia bahkan tidak menyebut gelar asing, bibi kedua. Nak, tidakkah kamu percaya aku bibi keduamu? Melihat wajah bingung Jack Ma, Guini Ma bertanya balik.
Tidak, tidak, saya tidak bisa bereaksi sedikit pun, kata Jack Ma. Nak, ikut aku akan menunjukkan sesuatu padamu. Guini Ma meraih tangan Jack Ma dan berjalan menuju sebuah ruangan. Jack Ma seperti mayat, dan ditarik ke ruangan itu oleh Guini Ma. Pada saat ini, Ma Lingling keluar dari dapur dan melihat bibi kedua menarik Jack Ma ke sebuah ruangan, dan buru-buru bertanya, bibi kedua, mengapa kamu menarik kakak laki-laki Ye ke kamar? Hah? Bibi kedua, kenapa kamu menangis? Ma Lingling memperhatikan bahwa Guini Ma menangis dan buru-buru bertanya. Guini Ma berkata dengan tergesa-gesa, Lingling, kamu sedang duduk di ruang tamu. Aku punya beberapa kata pribadi untuk dibagikan dengan Xiao Ma. Wajah Ma Lingling memerah ketika dia mendengar kata-kata itu, dan dia berpikir dalam hati, apakah bibi kedua benar-benar ingin menyelesaikan urusannya dengan kakak Ma. Ketika dia memikirkan hal ini, tubuhnya memiliki perasaan mengambang. Tapi gadis ini, bagaimana kamu tahu bahwa Jack Ma adalah sepupunya? Jack Ma mengikuti Guini Ma ke dalam ruangan, Guini Ma mengambil beberapa foto, mengambil salah satunya, dan menyerahkannya kepada Jack Ma. Jack, lihat saja foto-fotonya dan kamu akan tahu. Jack Ma mengambil foto itu dan hanya meliriknya, tubuhnya bergetar hebat. Dia melihat di foto itu, ada dua gadis, keduanya sangat cantik, tetapi yang di sebelah kanan lebih baik. Senyum gadis itu seperti bunga, masa mudanya seperti air, dan ketika Jack Ma melihat wajah gadis itu, air mata tidak bisa berhenti mengalir. Karena, wajah gadis itu, terutama matanya, sama persis dengan wajahnya. Tanda seru. Tak perlu dikatakan, gadis ini adalah ibunya sendiri. Tanda seru. Jack Ma belum pernah melihat ibunya, bahkan jika dia tahu sedikit informasi, lelaki tua itu memberitahunya. Sekarang, ketika dia melihat foto ibunya, kegembiraannya melampaui kata-kata. Air mata itu, seperti benang utama, mengalir dari matanya. Guini Ma melihat bahwa Jack Ma menangis, dia tahu bahwa Jack Ma mengenali gadis itu dan berkata, Nak, yang di sebelah kiri adalah saya, yang di sebelah kanan, Anda tidak perlu saya untuk mengatakannya, Anda juga tahu bahwa dia adalah ibumu. Lihat, dia begitu banyak. Cantik. Dia adalah salah satu wanita tercantik di kampung halaman kita. Setelah mengatakan ini, Guini Ma tidak tahan lagi, air mata mengamuk, dan dia tidak bisa menangis. Bibi kedua. Pada saat ini, Jack Ma tidak tahan lagi, dan dia memanggil Guini Ma. Ketika Guini Ma mendengar Jack Ma memanggilnya, dia menjawab dengan penuh semangat, Hei. Kemudian, dia membawa Jack Ma ke dalam pelukannya, dan berkata dengan sangat gembira, Nak, anak pekerja keras, senang bertemu denganmu. Jika ibumu tahu bahwa kamu masih hidup, dia akan dengan senang hati mati. Dipeluk oleh Guini Ma, Jack Ma merasa sangat hangat, wanita ini, dia adalah saudara perempuan ibunya. Keduanya menangis. Guini Ma menangis dan bergumam, Nak, aku selalu mengira kamu sudah mati, tetapi aku tidak berpikir begitu, kamu masih hidup, ini benar-benar menyedihkan. Anak-anak, di masa depan, Anda tidak akan pernah sendirian lagi. Anda memiliki bibi kedua, Anda memiliki paman, Anda memiliki sekelompok besar kerabat seperti sepupu, dan sepupu. Kami semua adalah kerabat Anda. Jack Ma mendengar kata-kata itu, tubuhnya bergetar dan menangis lagi. Dia adalah seorang yatim piatu sejak kecil, dia tidak memiliki orang tua, tidak ada saudara. Karena dia tahu bahwa keluarga Xiao di ibu kota adalah keluarganya, dia penuh dengan kebencian yang tak ada habisnya untuk keluarga Xiao ini, dan tidak memiliki keluarga sama sekali. Sekarang, dia melihat saudara perempuan ibunya, dan dia benar-benar menganggap dirinya sebagai anggota keluarga, yang menggerakkan hati Jack Ma dengan sangat hangat. Nak, bagaimana kamu datang ke sini selama ini? Guini Ma benar-benar tak terbayangkan, seorang anak tanpa ayah atau ibu, hanya seorang yatim piatu, bagaimana dia tumbuh dewasa. Bisakah kamu tetap begitu baik? Bibi kedua, tahun-tahun ini. Aku bisa bertahan, terima kasih kepada tuanku, yang membesarkanku dan mengajariku keterampilan. Jack Ma bergumam, dengan singkat memberitahu bibi kedua tentang pengalaman hidupnya. Bibi kedua meneteskan air mata diam-diam dan berkata, ini benar-benar berkat tuanmu.
Dia adalah dermawan keluarga Ye kita. Guini Ma dan Jack Ma mengobrol selama beberapa waktu. Pada saat ini, ada ketukan di pintu, dan suara Ma Lingling terdengar, "Bibi kedua, makanannya sudah siap, bagaimana kabarmu?" "Oh, Lingling, ayo segera keluar." Guini Ma berkata, "Kamu menelepon pamanmu dan bertanya apakah dia ada di rumah." "Oh begitu." Ma Lingling merasa aneh. Dia tidak tahu apa yang bibi kedua dan Jack Ma bicarakan. Setelah berbicara begitu lama, dia menjawab dan menelepon. Guini Ma menyeka air matanya, dan menyeka air mata Jack Ma dengan tangannya, dan berkata sambil tersenyum, "Nak, jangan menangis, itu harus menjadi acara yang membahagiakan bagi kerabat kita untuk bertemu." Mata Jack Ma merah dan dia mengangguk. "Ngomong-ngomong, aku mendengar dari Willy bahwa ketika Tuan Xiao sedang berulang tahun, kamu membuat masalah. Kamu bahkan memberi Tuan Xiao sebuah guci. Apakah ada yang seperti itu?" Guini Ma bertanya dengan curiga. "Ya." Jack Ma tidak merahasiakannya dan mengangguk. Guini Ma meraih tangan Jack Ma dan berkata dengan cemas, "Bocah bodoh, keluarga Xiao adalah keluarga raksasa. Jika kamu membuat masalah seperti ini, mereka tidak akan membiarkanmu pergi." Wajah Jack Ma kembali acuh tak acuh, dan matanya juga menjadi dingin. "Bibi kedua, keluarga Xiao yang memaksa ibuku mati, bagaimana aku bisa membiarkan mereka pergi? Namun, kamu hanya satu orang pada saat itu, bagaimana kamu bisa melawan mereka? Ini terlalu impulsif." Guini Ma bertanya dengan prihatin. "Bibi kedua, jangan khawatir, kemampuan keponakanku saat ini bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh orang biasa." Jack Ma berkata dengan percaya diri. "Nak, aku tahu kamu memiliki kemampuan, tetapi kamu harus memahami bahwa keluarga Xiao sangat besar, dan sumber daya yang dapat kamu gunakan tidak seperti yang dapat kamu bayangkan. Terutama Xiao Yunfeng, bajingan keluarga Xiao, bahkan lebih berpikiran sempit, dan dia akan memainkan semua jenis konspirasi dan trik. Jika bukan karena bajingan ini, ibumu dia." Setelah mengatakan ini, Guini Ma tidak bisa menahan tangis. Jack Ma meraih tangan bibi kedua dan berkata, "Bibi kedua, aku tidak takut, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan binatang tua ini pergi." "Anakku," bibi kedua mengatakan yang sebenarnya. "Bibi kedua tidak ingin kamu dibebani dengan kebencian yang mendalam. Bibi kedua hanya ingin kamu hidup dengan baik." Guini Ma mengungkapkan pikirannya. "Bibi kedua, ini tidak mungkin. Keluarga Xiao dan aku hanya bisa abadi." Jack Ma berkata dengan amarah di sekujur tubuhnya. Melihat wajah dan mata keponakannya yang penuh dengan kebencian dan niat membunuh, hati Guini Ma terasa sakit. Dia berkata, "Nak, kamu terlalu pahit, bibi kedua mencintaimu." Mata Jack Ma merah dan dia berkata, "Bibi kedua, saya sebenarnya sangat senang. Saya sangat senang bertemu dengan Anda. Saya selalu berpikir bahwa saya tidak akan pernah memiliki saudara lagi. Saya tidak menyangka bahwa saya benar-benar bahagia untuk bertemu kamu. Bibi kedua lebih bahagia darimu." Guini Ma tertawa. Permusuhan Jack Ma menghilang dan dia tertawa. "Benar." Tiba-tiba, tatapan aneh muncul di mata Guini Ma, dan dia berkata, "Apakah kamu tahu situasi ayahmu?" Jack Ma mendengar kata-kata itu, mengangguk dan berkata, "Saya tahu, dia masih hidup. Dia ditahan di pangkalan militer di pinggiran ibu kota." Guini Ma terkejut, "Kalian semua tahu?" Jack Ma berkata, "Awalnya saya tidak mengetahuinya, tetapi kemudian saya bertemu Tuan Zhao dari Jinling, dan dia memberi tahu saya banyak informasi." Guini Ma mengangguk dan bergumam, "Yun Tianren tidak buruk, tapi sayang ibumu mengikutinya dan menderita kejahatan lama." Jack Ma mendengar kata-kata itu dan tidak bisa berkata-kata. Apa yang dikatakan bibiku memang benar. Ibunya, menikah dengan Xiao Yuntian, benar-benar menderita. Bahkan tidak hidup. Tapi sekali lagi, aku tidak bisa menyalahkannya. Dia juga punya kekecewaannya sendiri. Bibi kedua, sebenarnya, aku pernah melihatnya." Jack Ma berkata kepada Guini Ma. Guini Ma terkejut dan berkata, "Apakah kamu pernah melihat Yuntian? Kapan? Bagaimana kamu melihatnya?" Jack Ma berkata, "Beberapa waktu lalu, seorang kepala suku membawaku menemuinya." "Bagaimana dia?" Guini Ma sangat prihatin.
Jack Ma menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak banyak. Lalu apa yang dia katakan? Guini Ma bertanya dengan tergesa-gesa. Kami tidak saling mengenali. Jack Ma menggelengkan kepalanya. Guini Ma mengangguk sedih, lalu berkata, saat itu, dia menjadi gila karena dia dirangsang oleh kematian istri dan putranya, jadi dia dipenjara. Dengan keterampilan medismu, apakah menurutmu dia masih bisa disembuhkan? Bibi kedua, sebenarnya, dia tidak gila sama sekali, kata Jack Ma. Apakah kamu tidak gila? Guini Ma berkata dengan terkejut. Ya, dia tidak gila. Saat itu, dia hanya dimanipulasi dan kemudian dikurung. Faktanya, berbicara tentang itu, semua ini adalah konspirasi keluarga Xiao, kata Jack Ma pahit. Keluarga Xiao ini benar-benar keji. Guini Ma membenci tanpa batas. Jack Ma terdiam. Saya tidak tahu, kapan Yuntian akan dibebaskan, kata Guini Ma tanpa daya. Bibi kedua, Penatua Zhao dari Jinling, telah memasuki ibu kota dan meminta pembebasannya, kata Jack Ma. Apakah yang di atas setuju? Guini Ma bertanya dengan tergesa-gesa. Saya awalnya setuju, tetapi seseorang membuat keributan, dan mereka berubah pikiran, kata Jack Ma. Siapa? Sangat benci. Guini Ma berkata dengan marah. Salah satu musuhnya. Jack Ma berkata tanpa daya. Kamu bilang, yang bermarga Hong. Guini Ma bertanya dengan heran. Ya, bajingan tua itu. Saat itu, jika dia tidak menyebarkan desas-desus bahwa Yuntian telah menjadi pengkhianat, dan bahwa ibumu bekerja sama dengan musuh, bagaimana mereka bisa berakhir seperti ini? Guini Ma berkata dengan getir. Bibi kedua, apa yang kamu katakan? Kamu mengatakan bahwa Hong Tua juga mengatakan bahwa ibuku bekerja sama dengan musuh. Jack Ma bertanya dengan heran. Kamu tidak tahu itu? Guini Ma bertanya-tanya. Tidak tahu. Jack Ma menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi terkejut, bagaimana ibuku bisa bekerja sama dengan musuh? Hai. Guini Ma menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, jika kamu ingin menambahkan kejahatan, mengapa repot-repot? Namun, itu juga kebetulan bahwa ibumu pernah belajar di negara pulau. Dan Xiao Yuntian pernah melakukan misi di negara pulau dan bertemu ibumu. Keduanya jatuh cinta di negara pulau. Setelah itu, ibumu kembali ke tanah air dan menikah dengan ayahmu. Kemudian, Yuntian melakukan misi rahasia lain, yang tampaknya dilakukan di negara pulau, dan kehilangan kontak untuk waktu yang lama. Bermarga Hong ini mencurigai pemberontakan Yuntian, dan juga mengatakan bahwa ibumu adalah mata-mata yang dikirim oleh negara pulau, dan membujuk Yuntian untuk menyerah. Ada banyak masalah pada waktu itu, dan keluarga Xiao sangat ketakutan. Untuk melindungi diri mereka sendiri, mereka langsung mengusir Yuntian dan ibumu dari keluarga. Setelah itu, hanya ibu yang dikejar dan dibunuh, dan itu yang dikirim oleh keluarga Xiao. Mendengar kata-kata bibi kedua, Jack Ma berkeringat dingin. Jika bukan karena bibi kedua yang menceritakan situasinya, Jack Ma mungkin tidak tahu bahwa ayah dan ibunya masih memiliki detail ini. Ibu saya sebenarnya belajar di negara pulau, dan ayah saya sedang menjalankan misi di negara pulau, mengenal ibu saya, dan mereka saling jatuh cinta. Setelah itu, begitu ibu saya kembali ke China, dia menikah dengan ayah saya. Kemudian, ayah saya pergi keluar untuk menjalankan misi lagi, dan dia kebetulan pergi ke negara pulau, tetapi kehilangan kontak, yang pasti membuat orang berpikir. Dan Hong Yunyun curiga bahwa ayahnya telah berkhianat, dan ibunya adalah mata-mata Tongdao. Ini juga tampaknya sejalan dengan akal sehat. Tentu saja, ternyata kemudian Xiao Yuntian dianiaya, dan ibunya bahkan lebih dirugikan. Pikiran untuk menyebabkan bencana besar bagi ibu dan ayahnya hanya berdasarkan kecurigaan Hong Yunyun yang tidak berdasar membuat hati Jack Ma entah kenapa naik karena marah. Dia benar-benar memiliki keinginan untuk pergi ke Hong Yunyun dan membantai benda tua itu. Guini Ma bisa merasakan kemarahan Jack Ma, dan berkata sambil menangis, anakku, ternyata orang tuamu dianiaya. Siapa yang membiarkan hidup mereka begitu sulit? Kata-kata bibi kedua menginfeksi Jack Ma, dan Jack Ma tidak bisa menahan tangis. Pada saat ini, suara Ma Lingling datang dari luar pintu, bibi kedua, kakak Ma, berhenti bicara, datang dan makan.